Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zakir Naik dilarang ceramah di Malang karena bedanya gerakan. Alhamdulillah, ini sangat menarik. Baik, kita akan lihat bagaimana isi penolakannya. Silakan ya, Ikhwah. Ini Mas, bukan menyinggung siapa atau apa. Tata cara ceramah yang seperti itu tidak sesuai dengan konteks keberagaman di Indonesia. Itu saja. Tata ceramah yang seperti itu, biarpun beliaunya itu orang Muslim, tapi tidak sesuai dengan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak pernah diajarkan, ayo sampean debat sama saya, kalau saya menang sampean masuk Islam. Gak pernah kita diajarkan seperti itu. Jadi beliau beda secara fikrah, secara amaliyah, harokahnya juga beda, dan semuanya beda dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itu yang kita tolak. Sekali lagi, seorang tokoh Zakir Naik itu tokoh yang bagus, tapi mohon maaf tidak cocok untuk Kota Malang. Baik, kita akan tanggapi pernyataan dari saudara kita ini terkait pelarangan Ustadz Dr. Zakir Naik yang ceramah di Malang. Katanya tidak sesuai. Nah, alhamdulillah ada beberapa poin yang kemudian kami akan reaksi tentunya. Yang pertama, Ustadz Dr. Zakir Naik ceramah itu tidak sesuai dengan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Mohon maaf, setahu kami dan sependek pengetahuan kami terkait video-video dari Ustadz Dr. Zakir Naik, justru belum pernah di sesi ceramahnya itu mengajak kepada non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi dengan paksaan, alhamdulillah. Kamu harus masuk Islam, kalau tidak masuk akan seperti ini dan seperti itu. Tidak ya, Pak. Jadi Dr. Zakir Naik di sini tidak memaksa siapapun itu, baik Kristen, Hindu, Buddha, siapapun itu yang datang ke tempat ceramahnya beliau, tidak ada paksaan di sana. Jadi sebetulnya kalau misalkan beliau ini mengatakan Ustadz Dr. Zakir Naik itu ceramah memaksa, ini hemat kami statement yang sangat berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tadi mengatakan di dalam Islam tidak diajarkan ketika kita berdebat yang kalah masuk Islam. Nah, itu juga tidak dilakukan oleh Dr. Zakir Naik, di mana Dr. Zakir Naik ini hanya memaparkan fakta-fakta, data yang ada di setiap kitab-kitab yang ada di muka bumi ini. Adapun masuk Islam, silahkan. Tidak pun juga tidak jadi masalah karena hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan Dr. Zakir Naik yang pertama katanya sudah memaksa masuk Islam, kemudian siapa yang kalah harus masuk Islam, itu hemat kami statement yang berlebihan karena sejatinya Dr. Zakir Naik tidak seperti itu. Silakan cari di setiap video-video beliau yang disampaikan di media sosial itu, dan hemat kami tidak akan ketemu ya, karena memang Dr. Zakir Naik hanya membacakan bagaimana ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quranul Karim atau di luar daripada kitab suci Al-Quranul Karim. Itu yang pertama ya, kafilah. Selanjutnya, Dr. Zakir Naik ini kalau misalkan ceramah itu selalu menampilkan data dan fakta. Jadi beliau membacakan kitab-kitab non-muslim atau membacakan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan ceramah dan perbandingan. Bukankah di setiap universitas juga non-muslim ada yang kemudian perbandingan agama? Kita juga kemarin sempat heboh di website STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi. Ada kemudian pelajaran yang hemat kami itu sangat merendahkan Islam ya, alhamdulillah. Dalam hal ini kita tidak membahasnya. Silakan bisa cari di video kami sebelumnya di website STT Nias ya, ini STT Nias loh. Ada pembelajaran-pembelajaran yang hemat kami ini merendahkan Islam. Silakan cari di video kami sebelumnya. Nah, disayangkan ketika terjadinya seperti itu, kemarin yang sempat heboh itu di website STT Nias, saudara kita ini ya diam saja begitu ya, alhamdulillah. Ini sangat disayangkan juga begitu ya. Dan harus diketahui juga bahwa di setiap ceramahnya Dr. Zakir Naik itu mengundang bukan hanya muslim saja. Jadi tokoh-tokoh agama yang ada di muka bumi ini, mobil khususnya ya, atau khususnya lagi yang ada di Indonesia karena Dr. Zakir Naik sedang ada di Indonesia, itu diundang semuanya. Silakan dia mau hadir, silakan datang. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Yahudi sekalipun atau ateis sekalipun datang untuk berdialog, untuk diskusi secara akal sehat dan sebagainya. Jadi bukan hanya umat Islam saja. Kalau misalkan ada pernyataan Ustadz Dr. Zakir Naik yang keliru, silahkan disangka, silahkan dipertanyakan dan sebagainya. Jadi ini payah ya, ikhwah, karena memang itu adalah ranah diskusi ilmiah. Itu yang pertama. Bukankah non-muslim juga di media sosial sangat gencar sekali kristenisasi, alhamdulillah. Bedanya kalau Ustadz Dr. Zakir Naik ini datang
Jadi mengadakan tempat berkumpul di satu ruangan. Nah ini hemat kami keberanian beliau. Jadi langsung mendatangkan non-muslim di sana yang kemudian ingin menyanggah pernyataan daripada Ustadz Dr. Zakir Naik. Jadi dibuatkan sesi khusus ikhwafillah. Berbeda kalau misalkan yang di luaran sana justru datang ke luar negeri untuk kemudian bersuara, memfitnah, membuat syubhat dan sebagainya. Ini tidak ya, justru datang dengan keberanian yang begitu sangat nyata. Dan selanjutnya kalau misalkan pernyataan atau kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Zakir Naik ini ada kemudian mengarah kepada kebencian, mengarah kepada provokasi dan sebagainya, kan Indonesia negara hukum. Silakan Anda datang ke tempat ceramahnya beliau, kemudian lihat bagaimana perkataan beliau yang kemudian merendahkan atau mencaci atau mengolok-olok agama tertentu. Kan Indonesia adalah negara hukum. Silakan laporkan saja ke hukum kalau misalkan terjadi seperti itu. Kan ini sangat mudah saja ya, dan sangat simpel sebetulnya. Kenapa harus dibuat ribet begitu ya? Baik, jarang kita ketahui bagaimana Ustadz Dr. Zakir Naik ini sebenarnya ya ikhwah. Ini sangat merinding sebetulnya. Dr. Zakir Naik ini tokoh internasional yang dikenal lantang dalam membela Islam dan menjelaskan kebenaran lewat debat ilmiah. Dulunya adalah seorang dokter medis, bahkan kedua orang tuanya juga berasal dari dunia yang sama, dunia kedokteran. Namun, di tengah jalan hidupnya, beliau memilih jalan yang tidak biasa, meninggalkan dunia medis yang penuh prestise dan kenyamanan demi satu hal yang ia yakini jauh lebih besar nilainya, yakni dakwah. Ya, beliau tinggalkan segala kenyamanan dunia demi mengabadikan dirinya 100% di jalan agama Allah. Pilihan yang tak mudah, tapi justru itulah yang membuatnya begitu luar biasa. Satu momen yang cukup menarik terjadi saat Dr. Zakir Naik ditanya oleh Dr. Richard Lee mengenai bagaimana keseharian beliau. Jawaban yang diberikan membuat banyak orang tercengang, terdiam dalam kekaguman. Bayangkan ya ikhwah, Dr. Zakir Naik hanya tidur sekitar 3 atau 4 jaman sehari. Waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan kita yang sering merasa lelah meski sudah tidur lebih dari 6 jam. Tapi beliau tidak gunakan waktu selebihnya untuk bersantai atau berleha-leha. Setiap hari 5,5 jam beliau dedikasikan hanya untuk sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itulah prioritas beliau menjaga hubungan langsung dengan Allah setiap hari tanpa kompromi. Lebih menakjubkan lagi, meski beliau memiliki 10 bisnis besar, beliau hanya mengurusnya 2 hari dalam sebulan. Ya, hanya 2 hari sahabat. Namun, hasil dari bisnis itu bisa mencapai jutaan dolar per tahun. Angka yang dikonversikan bisa mencapai miliaran rupiah. Masya Allah, sungguh barokah waktu dan rezeki itu nyata ketika seseorang benar-benar ikhlas berjuang di jalan agama Allah. Lantas, bagaimana dengan siksa waktunya? Semuanya penuh untuk dakwah, baik secara online maupun offline. Beliau habiskan waktunya untuk menyampaikan kebenaran, menjawab pertanyaan umat, berdiskusi dengan siapapun yang ingin tahu tentang Islam, dan terus mengedukasi masyarakat global. Energinya seakan tak habis, karena seluruh hidupnya telah ditujukan hanya untuk satu tujuan, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Inilah potret perjuangan dakwah sejati yang bukan hanya berbicara tapi juga mencontohkan lewat amal nyata. Sebuah kisah yang tidak hanya motivasi tapi juga menggugah jiwa. Sudah sejauh mana kita berkontribusi untuk Islam hari ini, sahabat Asik Ngaji? Ada satu prinsip hidup dari Dr. Zakir Naik yang sederhana tapi mengguncang hati. Bisnis sama Allah. Kalimat itu singkat, tapi maknanya dalam luar biasa. Ia bukan sekedar berdagang dengan manusia, tapi menjadikan setiap langkah, setiap waktu, setiap usaha sebagai investasi untuk kehidupan abadi. Bisnis yang tidak ada ruginya, karena sayyidnya atau tuan dagangnya adalah Tuhan semesta alam. Melihat beliau, terasa sekali bagaimana dunia ini tidak menggoda. Seolah-olah beliau sudah membalikan punggung dari gemerlapnya dunia, lalu terus melangkah mantap mengejar akhirat. Semua waktu dan tenaganya ditukar dengan dakwah, dengan ilmu, dengan amal jariah yang tak pernah berhenti mengalir. Masya Allah, tak banyak orang seperti beliau, tetapi disayangkan tatkala beliau menyampaikan kebenaran, tatkala beliau menyampaikan dakwahnya, ada saja orang yang kemudian tidak suka kepadanya. Kita doakan semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah untuk membentengi akidah Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga hal ini bisa menjadi ibrah, pelajaran untuk kita semua. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.